Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi sekalian kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hamdan syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi hari ini ataupun pada siang hari kita semua bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah kita melaksanakan libur ataupun libur tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan libur kita memberikan semangat kepada kita untuk tetap menimba ilmu dengan sebaik-baiknya dan mengamalkan ilmu yang telah kita pahami dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika seandainya memang ada suara-suara karena memang posisi saya sedang memberikan materi, posisi sedang berada di sekolah. Para siswa dan siswi sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk materi yang lalu kenapa terputus? Coba saya ulangi. Untuk materi yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan makna dari akidah, makna dari iman, lalu kemudian yang dimaksud dengan iman pada pertemuan keempat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengulangi apa yang saya sampaikan. Sebagaimana makna iman itu adalah i'tiqadu bil janan wa nutqu bil lisan wa 'amalu bil arkan, sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Berarti jika bicara iman adalah sesuatu yang harus lahir dari sebuah keyakinan dalam hati, lalu kemudian harus dibuktikan dalam bentuk ucapan dan juga dibentukkan dengan amal soleh yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maka itu yang disebut dengan iman. Jika yang ada hanya salah satu saja, hati saja, ataupun lisan saja, ataupun anggota tubuh saja, maka itu tidak disebut sebagai iman. Jika dua saja, satu tidak, hati saja, lisan saja, tapi tidak diamalkan oleh anggota tubuh, maka tidak disebut sebagai iman. Atau tubuh saja, lisan saja, hati tidak meyakini, maka itu tidak bisa disebut sebagai iman. Maka iman menurut para imam mazhab, khususnya Malik, Ahmad, dan Syafi'i, itu adalah sesuatu sekali lagi yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Nah, ini kita bicara iman, bicara sesuatu yang sepadan, ya, yang maknanya yang sepadan itu adalah iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir dan qadar. Kenapa posisi iman kepada malaikat posisinya di antara iman kepada Allah dan iman kepada rasul, kitab, hari akhir, qadar? Karena ada banyak hal, peristiwa persoalan keimanan, peristiwa persoalan akidah itu berkaitan dengan rasul, kitab, hari akhir, qadar itu berkaitan dengan iman kepada malaikat. Jadi ketika Allah mengangkat rasul, mengangkat nabi menjadi rasul, itu pasti ada hubungan dengan malaikat dan khususnya malaikat Jibril. Demikian juga ketika diturunkan wahyu berupa kitab, baik kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, itu berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan hari akhir, malaikat Israfil. Lalu kemudian jika berkaitan dengan qadar, jika berkaitan dengan rezeki, takdir seseorang, itu berkaitan dengan malaikat Mikail. Nah, ini adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah itu Tuhan yang pasti menciptakan segala sesuatu, Dia pasti adanya, Dialah yang pertama tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya, yang Tuhan yang Esa. Posisinya ada yang terpotong ya.
Ya, dia Tuhan yang esa ketuhanannya, artinya satu-satunya Tuhan yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada, yang mendengar dan yang melihat. Dia berkuasa atas segala sesuatu, dan jika dia berkehendak, ya, kun fayakun, ya. Jika dia berkehendak atas segala sesuatu, jadi maka jadilah. Dia memiliki segala macam kesempurnaan yang suci dari sifat mustahil. Allah tidak memperkenankan kita membicarakan hal yang tidak tercapai oleh akal. Ada banyak hal sebenarnya yang tidak tercapai oleh akal, ya, banyak sekali. Jadi tugas kita adalah berpikir sesuatu yang tercapai ataupun sampai oleh akal. Di antara alasannya misalnya kekuatan akal sangat terbatas, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3, tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya. Lalu Allah memerintahkan, fikirkan apa yang diciptakan, jangan banyak berpikir tentang sang pencipta, karena sang pencipta itu tidak akan pernah mampu kita buktikan secara hakikatnya, yang dimaksud hakikatnya, ya. Tapi keyakinan kita atas ada yang menciptakan adalah buktinya alam semesta ini. Sesuatu yang ada tidak mungkin jika tidak ada yang mengadakan, pasti ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu perlu dipahami sesuatu yang menciptakan itu tidak akan pernah sama dengan apa yang sebetulnya kita masuk pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kelima, yaitu adalah al-imanu bil malaikah. Pertama, iman kepada malaikat adalah wajib, ya, karena menjadi bagian dari rukun iman yang 6. Ya, ini adalah rukun iman yang rukun iman yang 6, dan ini adalah iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Adalah wajib bagi kita semua. Karena apa? Karena dalam persoalan iman itu adalah hal-hal yang pokok, ya, disebut sebagai akidah, adalah sebuah ikatan yang kuat. Jika salah satu ikatan dari yang 6 tersebut itu tidak diikat dengan kuat ataupun putus, maka tidak sempurna keimanannya ataupun tidak sempurna akidahnya. Lalu kemudian jika bicara malaikat, malaikat itu punya sayap, ya, matna wa thulatha wa ruba'. Sayap malaikat itu ada yang 2, ada yang 3 ataupun 4. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan kemudian selalu tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembangkangan. Dan malaikat itu hanya diberikan, karena malaikat diciptakan dari cahaya, dan dia hanya diberikan bekal ketaatan dan ketundukan. Tidak diberikan syahwat, tidak diberikan akal pikiran yang mempertimbangkan segala sesuatu. Lalu tidak makan dan juga tidak minum. La ya'kulu wa la yashrab, ya. Jadi dia tidak sama seperti manusia. Jadi tidak makan, tidak minum. Kemudian juga tidak memiliki pasangan. Malaikat itu tidak memiliki pasangan. Lalu kemudian berikutnya tidak beristirahat. Istirahatnya adalah ketundukannya. Jadi dia tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat Jibril pada saat ini. Jika malaikat Jibril sudah tuntas kewajibannya, tugasnya mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, maka tugas malaikat saat ini adalah kemudian tetap tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki tugas masing-masing antara malaikat, ya. Ada malaikat pemberi rizki disebut dengan malaikat Mikail. Ada yang malaikat Malik, tugasnya penjaga pintu neraka. Ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Ada malaikat yang mencatat setiap amal baik dan amal buruk, ya. Ada yang kemudian bertanya tentang segala macam pertanyaan. Paling tidak ada 3 yang ditanyakan: apa agamamu, siapa Tuhanmu, dan siapa Rasulmu, siapa nabimu, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Nah, itu tugas-tugas malaikat. Jadi mereka punya tugas masing-masing yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak diperkenankan menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan apa yang telah diterangkan oleh syara dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir.
Jadi tidak diperkenankan berspekulasi gambaran tentang hakikat malaikat. Jika disebutkan dalam Al-Quran hakikat malaikat itu memiliki sayap 2, 3 ataupun 4, maka jangan pernah membayangkan bahwa kebenaran sayapnya malaikat itu sayapnya sama seperti makhluk yang lainnya. Jika tergambar di dalam benak kita sayapnya seperti sayap burung, maka itu salah. Jika kemudian yang kita bayangkan sayap malaikat itu seperti sayapnya ayam, maka yang terbayang itu adalah salah. Atau bahkan kemudian yang tergambarkan dalam beberapa film-film kartun misalnya, ya, sosok malaikat itu selalu digambarkan dengan sosok yang berwarna putih, lalu memiliki sayap, lalu di atas kepalanya ada seperti bulatan. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena hakikat malaikat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Meskipun kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu sayapnya jumlahnya 600. Bahkan di dalam beberapa penjelasan kedudukan malaikat, tingginya kedudukan malaikat itu ditunjukkan dengan jumlah sayapnya. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi kedudukannya. Maka disebutkan bahwa malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat dengan jumlah sayapnya yang berjumlah 600 sayap. Tapi jangan pernah membayangkan kemudian sayapnya seperti apa yang terbayang di dalam pikiran kita. Karena hakikat, sekali lagi, hakikat malaikat yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam persoalan akidah, persoalan keimanan, dahulukan dulu percaya, keimanan, dan kemudian akal hanyalah membantu untuk menguatkan kepercayaan. Nah, yang disebutkan, ya. Ataupun kemudian di dalam kartun-kartun juga misalnya malaikat itu berbadan gemuk, kecil dan seterusnya. Itu adalah sebuah penafsiran yang salah tentang malaikat. Ya, jadi cukupkan atas kepercayaan, tidak perlu banyak diduga-duga ataupun dispekulasi tentang malaikat. Tapi malaikat itu ada dan malaikat itu diciptakan dari cahaya, itu wajib kita imani. Ya. Kita lanjutkan. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 3, dan tiada seorang pun yang mengetahui hakikat tentara malaikat. Nah, ketika disebutkan tidak ada seorang pun yang mengetahui, maka tidak ada satu pun menunjukkan di antara kita yang tahu tentang bentuk, ya. Bentuk, ya, Tuhanmu. Selain dia di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, itu tentang malaikat, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang iman kepada kitab. Jadi tadi ini rukun iman yang ketiga, berarti kita wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika bicara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti bukan hanya Al-Qur'an, tapi ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, seperti Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kemudian berikutnya diturunkan kepada rasul-rasulnya untuk memperbaiki urusan manusia. Ini tadi yang saya sebutkan, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kitab-kitabnya. Kurang lebih gambaran seperti ini. Ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Al-Quran. Nanti pembahasan ini karena ini adalah sebuah pengantar, ya, yang kemudian akan dibahas secara rinci hal-hal yang disebut demikian nanti ketika kalian sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi, sekolah menengah atas. Kalau tidak salah dibahas secara rinci di kelas 11 nanti akan dibahas di kelas 10 akan dibahas secara rinci tentang iman kepada kitab. Ya, apa sih yang dimaksud dengan iman kitab? Apa sih yang kemudian dimaksud dengan kitab-kitab itu secara bahasa seperti apa? Misalnya Injil, apakah sebuah nama ataupun berasal dari sebuah kata bahasa? Misalnya ataupun Zabur itu berasal dari kata zabaro yang berarti tulisan, ataupun Taurat, ataupun Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, ya, qara'a yaqra'u, Quran, ya, Quran itu maknanya adalah bacaan, ya. Nanti disebutkan secara rinci
hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimaksudkan berkaitan dengan iman tersebut, termasuk juga iman kepada malaikat. Nanti akan dirinci pada saat kalian masuk di kelas SMA ya. Para siswa dan siswi sekalian SMP Muhammadiyah 4 yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya kira ini penjelasan dari saya selaku guru pendidikan agama Islam untuk materi pada pertemuan yang keempat ataupun yang kelima. Mudah-mudahan penjelasan ini secara sekilas sebagai pengantar sampai kemudian nanti kita masuk kepada pembahasan utama kita. Ini sebagai dasar ya, karena akidah itu sebagai dasar ataupun pondasi dalam kita beragama, dan kita beragama Islam pondasinya adalah akidah. Segala sesuatu yang kita amalkan jika tidak berdasarkan akidah yang benar, maka seluruhnya adalah tertolak ya. Tidak menjadi percuma ibadah kita dalam bentuk ibadah khas seperti sholat, haji dan seterusnya, ataupun kemudian ibadah yang amah, interaksi bersosial, kemudian melakukan berbagai macam kebaikan antar manusia, itu tidak menjadi sebuah kebaikan, tidak menjadi sebuah amal soleh ketika tidak didasari atas dasar akidah yang benar. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari agama kita, agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, mulai dari persoalan akidah, kemudian ibadah, akhlak, kemudian muamalah duniawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan dan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan selaku guru pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian tetap dalam sehat, berkah dan ta'un wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.